Jadi ini dead zone atau zona kematian di Gunung Singgalang. Dari Cadas, dari camping ground Cadas sampai ke Telaga Dewi. Mulai dari ketinggian sekitar 1700 sampai 1820 meter di atas permukaan laut. Yang paling terkenal kejadian tanggal 18 Oktober 1988, Iwan Siswadi sama Yaya Weri dan kelompoknya dari Sismala Galapagos di SMA 1 Padang ngecamp di Cadas bawah. Kemudian pagi Iwan Siswadi dan Yaya Weri muncak ke dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Tidak ada jejak sobekan baju atau celana, tidak ada jejak darah, hilang lesat begitu saja. Banyak spekulasi, ada yang berbau mistis, ada yang rasional. Tapi saya lebih ke pendekatan rasional. Apa kemungkinan korban ini bisa hilang? Kita lihat nanti. Jadi pada tahun yang sama, tahun 1988, Hendry Agustin, seorang pendaki senior, mungkin sudah pada tahu, pemilik brand Merapi Mountain, di sini pernah melihat dua orang perempuan yang tidak berpakaian selayaknya pendaki, mencurigakan lah, sehingga Hendry Agustin menghampiri ke arah sana, belokan ke kanan itu. Kemudian dua orang perempuan itu berlari arah ke sana dan menghilang. Ini penuturan Hendry Agustin kan. Jadi dua perempuan itu lari ke arah sana, menghilang di sana. Apa yang bisa menelan orang sehingga tidak menyisakan sobekan baju, celana, atau sepatu? Salah satu binatangnya adalah ular piton. Itu kemungkinan ya. Ini pendaki biasanya lewat sini, lewat bawah sini, dan sini udah mulai masuk rawa-rawa di sekitar sekeliling Telaga Dewi. Kecurigaannya adalah bagaimana seandainya ada, tanpa diketahui orang yang lewat, di atas ini ada ular piton yang besar yang menelan mangsanya. Di sana ada lagi tempat-tempat begini yang mencurigakan. Seperti ini. Bagaimana seandainya di sini ada ular yang mengkamuflase seperti batang ini karena warnanya kecoklatan. Jadi pendaki lewat di sini, lewat di bawah sini. Salah satu kemungkinannya. Jadi kita udah masuk di kawasan hutan lumut di sekitar Telaga Dewi, sekeliling Telaga Dewi. Ini. Serem. Ini satu lagi tempat yang mencurigakan. Bagaimana seandainya sini ada ular besar, ular piton yang bergelung, berkamuflase menyerupai batang kayu ini, sehingga orang yang lewat dari bawah ini, orang yang lewat sini tidak menyadari. Memang teori ular ini agak lemah karena di sini ketinggiannya sudah mencapai 2780 meter di atas permukaan laut. Biasanya binatang buas sudah tidak suka lagi biasa di tempat yang berketinggian begini. Selain itu, kelemahan yang kedua dari teori ini, apa mungkin dua orang itu ditelan dalam waktu yang bersamaan dan hilang begitu saja? Apalagi kalau ditelan ular, kejadiannya pagi atau siang, dan sore itu kan siang itu kawan-kawannya kan naik mencari itu. Biasanya ular piton yang menelan mangsa tidak bisa lagi lari karena berat kan.
Itu dua kelemahan dari teori di mangsa ular piton. Kemungkinan yang kedua atau teori yang kedua, korban masuk ke dalam lumpur hidup. Di sekitar sini ada kemungkinan lumpur hidup. Memang belum pernah diteliti atau dites, tapi kemungkinan, karena di sekitar sini sudah mulai rawa-rawa berlumpur. Siapa tahu ada kemungkinan ketelan lumpur hidup seperti ini. Ketelan lumpur hidup. Sini udah rawa-rawa semua. Itu teori yang kedua. Cuma kemungkinan kedua atau teori kedua ini ada kelemahannya. Karena kalaupun misalnya di sini ketelan lumpur hidup, pasti ada jejaknya. Karena beberapa saat setelah diketahui hilang, seperti tulisan saya bisa dilihat di deskripsi, kawan-kawan ini kan mencari ke atas tuh, tidak menemukan jejak sama sekali. Seandainya ditelan lumpur hidup sekitar sini, seperti juga di sana. Ini udah rawa-rawa semua. Saya sih belum pernah mencoba, cuma setiap kali saya lewat sini, saya selalu lewat akar-akar itu kan, tinggal nginjak aja di akar-akar itu. Saya injak akar-akar. Jadi belum dites itu apa ada lumpur yang dalam kan, belum pernah dites sih. Cuma kemungkinan kan, kemungkinan yang rasional di luar analisa atau kemungkinan yang bersifat mistis. Saya sini kalau lewat sini menginjak batang-batang kayu ini, injak sini, injak nih, ya kan, jadi belum pernah dites. Kalaupun ada kecurigaan pasti ada jejak-jejak kan. Itu sama sekali tidak ditemukan jejak pada waktu itu. Nah, kemungkinan ketiga, korban karena remaja kan, usia SMA, iseng-iseng ada rasa ingin tahu, melakukan eksplorasi, jalan-jalan ke daerah hutan lumut begini, kejeblos. Siapa tahu di sekitar hutan lumut ini, sekitar sini ada lubang kan, masuk ke dalam. Cuma lubang ini memang belum pernah dicari, dan tetap ada kelemahan dari teori atau kemungkinan itu, yaitu kalau misalnya jatuh di seperti ini misalnya nih, pasti ada jejak kaki sedikit kan, pasti adalah jejak kaki atau lumut-lumut ini yang nampak rusak kan. Nah, itu tidak ada, sama sekali tidak ditemukan, karena waktu kejadian itu, beberapa hari setelah kejadian itu, ribuan orang menyisir mulai dari bawah sampai ke atas ini, dari Sumatera Barat, Jambi, Riau, karena salah satu korbannya itu anak Kapolda Sumbar. Ini hutan lumutnya, ini hutan lumut semua sekeliling, dan namanya alam liar kan, kita tidak tahu. Kemungkinan ada lubang dalam sehingga ketika jatuh pingsan, tidak bisa teriak, ketutup, mungkin malam kena hipotermia meninggal. Salah satu kemungkinan kan. Nah, teori yang keempat, ada kemungkinan korban setelah sampai di telaga dalam keadaan badan masih panas, hangat, otot-otot masih hangat, mandi di telaga. Ketika otot masih hangat, tiba-tiba mandi ke telaga yang dingin, memang rawan kram otot, tenggelam. Itu kemungkinan ya, salah satu teorinya. Tapi teori itu tetap ada kelemahan, karena tubuh manusia itu kan kalau udah meninggal dia ada gas dalam, jadi seiring waktu dia akan mengambang, seandainya pun tenggelam di sana ya. Karena ini juga telaganya tidak dalam, ini paling berapa meter, 1 sampai 1,5 meter, ini tidak dalam, lumpur aja bawah banyak. Yang kelima, ada kemungkinan korban mengelilingi telaga, berjalan ke arah sana, atau sebaliknya ke sana, kemudian mengambil jalur lain di luar jalur resmi ini untuk turun, ambil jalur lain untuk turun,
iseng-iseng kan, karena rasa ingin tahu, penasaran, ngambil jalur lain. Misalnya di ujung sana tuh ada tuh turun ke bawah. Maksudnya turun nanti dia mau ke Cadas, ke tempat ngecamp. Ternyata nyasar. Ada kemungkinan itu nyasar. Nampaknya cukup masuk akal sih, walaupun tidak ditemukan, karena setelah nyasar korban bisa saja karena belum mungkin pengetahuan kurang, sehingga dia bukannya lewat gunggungan, dia lewat lembah itu dingin dan ada kemungkinan air terjun, bisa jatuh, bisa kena hipotermia sehingga otaknya error, kemudian masuk dalam lubang, entah lubang semak-semak atau lubang di dalam tanah atau di cerukan batu, sehingga korban meninggal hipotermia di sana dan hilang, tidak ditemukan karena masuk lubang kan. Itu kemungkinan teori yang kelima. Saya pernah kejadian tahun 99 sama kawan-kawan, pernah ke sana turun dan mau nyasar, tembusnya udah dekat Ngaresianu, jam 7 lewat lah, setengah 8 kurang sedikit. Kami ke sana turun, ambil jalur sana. Memang sana sebenarnya ada jalur kan, tapi jarang dilewati, sehingga kami ke sana turun. Lama-lama jalur itu hilang karena jarang dilewati orang. Dan kami karena waktu itu belum alat navigasi, tidak ada segala macam, yang alat-alat kelengkapan tidak ada, sehingga kami nyasar tahun 99. Ya, ini Telaga Dewi, sekarang pukul 3:30 sore. Kita lihat sekeliling sedang berkabut tipis. Ini sekeliling telaga ini rawa-rawa semua. Yang di sebelah sana itu hutan lumut yang sangat tebal sekali. Hutan lumutnya tebal, lebat, sampai ke arah puncak tower itu, top Singgalang Tower. Hutan lumut tebal, ada kemungkinan terperosok atau jatuh di mana kan, ada lubang atau apa kan. Memang sudah dicari tapi memang tidak ketemu. Ya namanya kemungkinan kan, teori-teori. Memang di alam liar kita harus selalu waspada, hati-hati. Pendekatannya kalau menurut saya memang sebagusnya rasional, jadi bisa diukur kan, peralatan, logistik, pengetahuan, bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang rasional, tidak mencari-cari jalur jika tidak memiliki pengetahuan navigasi dan alat-alat navigasi. Pengetahuan navigasi saja tanpa alat-alat pendukung juga rawan kan. Nah, itu. Ya, jadi itulah kira-kira beberapa kemungkinan korban hilang di area yang kita sebut zona kematian di Gunung Singgalang. Kita doakan doa terbaik untuk korban siapapun yang hilang atau meninggal di Gunung Singgalang. Semoga arwahnya tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang dicintai oleh para pendaki.